Kita ikuti Halo Dokter, dialog interaktif seputar dunia kesehatan. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, berbicara mengenai kanker payudara di Indonesia. Ini pada tahun 2025 masih menjadi masalah kesehatan yang sangat signifikan ya. Data terbaru menunjukkan bahwa kanker payudara ini menduduki peringkat pertama dalam jumlah kasus baru dan kedua dalam penyebab kematian akibat kanker pada wanita di Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan berbicara di Halo Dokter cara pengobatan pada kanker payudara, dan di studio kita sudah hadir bersama narasumber kita ada Dr. Dini Andriani. Ini merupakan dokter spesialis onkologi radiasi, konsultan keganasan kepala leher dan KSM radioterapi dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya dokter untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan kita akan berbincang bersama Dr. Dini. Ini pengobatan pada kanker payudara ya. Di line telepon kami di 07113699977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan melalui RRI Digital bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami via streaming kami di rri.co.id. Dokter Dini, kalau berbicara mengenai kanker payudara, tadi data menyebutkan bahwa kanker payudara di tahun 2025 ini ternyata masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Terus kabarnya juga ini merupakan peringkat pertama ya dalam jumlah kasus baru dan kedua dalam penyebab kematian. Tapi kalau secara faktanya itu seperti apa kanker payudara, Dokter Dini? Jadi kalau kanker payudara itu kan kalau secara definisi itu adalah pertumbuhan atau benjolan, pertumbuhan dari sel yang tidak terkontrol di area payudara gitu. Bisa salah satu ataupun bisa dua-duanya juga gitu. Kalau secara statistik memang usia paling banyak ditemukan pada usia di atas 50 tahun. 50 tahun. Tapi pada prinsipnya sebenarnya yang mau kita sampaikan sebenarnya kanker payudara ini sebenarnya kan bisa dideteksi. Memang pencegahan secara utama itu belum ditemukan. Jadi kalau mau dicegah itu kan kita harus tahu gitu ya penyebabnya tuh apa. Tapi kita masih menemukan bahwa ada faktor-faktor resiko saja yang memang lebih besar, misalnya pada wanita yang seperti ini, lebih kecil pada wanita yang seperti itu gitu. Tapi kalau pencegahan sekunder atau sebenarnya itu adalah deteksi dini gitu, yang bisa mulai dilakukan pada wanita-wanita di usia 20 tahun. 20 tahun ya. Gitu. Kalau untuk tanda-tanda awal kanker payudara bisa dikatakan kita untuk mendeteksi dini ya dokter ya. Apa sebenarnya harus yang kita lakukan? Deteksi dini kan bisa dilakukan dengan sadari periksa payudara sendiri. Yang bisa kita lakukan secara rutin tiap bulan itu adalah sesuai anjurannya tuh antara 7 sampai 10 hari dari hari pertama menstruasi atau seminggu setelah menstruasinya selesai. Tapi intinya pada rentang waktu yang sama gitu, rutin kita kerjakan, tidak terlalu berubah jauh gitu, dengan harapan kan kita sudah mengenali payudara kita sendiri di waktu tersebut. Oh ini bentuknya seperti ini, oh kemarin ketemu ini, sekarang seperti ini. Jadi kita tahu paham gitu. Periksa payudara sendiri itu kita lihat apakah ada perubahan bentuk, misalnya yang harusnya kan biasanya simetris gitu ya, kiri kanan misalnya putingnya, nanti misalnya ada sebelah agak naik gitu, itu bisa jadi. Atau ada teraba benjolan, atau misalnya kulitnya jadi ada sebagian keriput di payudara kita, seperti kulit jeruk ya kalau di itu di bagian puting. Bisa di puting atau di payudaranya sendiri gitu. Jadi ada satu bagian kok kayak keriput gitu, gampangnya gitu. Atau kalau dipencet putingnya itu keluar cairan gitu. Rada-rada gimana juga dengernya dokter ya, agak ini ya. Nah kalau untuk sadari sendiri dokter, katanya juga kita sebagai perempuan untuk mendeteksi pada saat
mandi ya dokter ya. Katanya untuk angkat tangan satu terus diputar di bagian payudara, tapi kalau sebenarnya yang benar itu seperti apa dokter? Benernya semua benar sih. Jadi ada beberapa posisi. Yang pertama biasanya kita disuruh kan melihat di kaca dulu, berdiri, tangannya ke bawah, dilihat baik-baik apakah ada perubahan posisi, misalnya ada perubahan bentuk, pokoknya direkam dulu nih, oh kayak gini nih aku hari ini, seperti bulan ini seperti ini gitu. Terus tangannya diangkat di pinggang, misalnya berkacak pinggang gitu. Berubah lagi nggak atau jadi muncul nggak? Kadang kan kalau kita gini ada yang tidak muncul ya, misalnya benjolannya atau apanya gitu tidak muncul. Nah kalau berkacak pinggang dilihat lagi seperti itu. Terus misalnya dalam lebih gampangnya supaya lebih licin kan pakai sabun. Jadi pakai supaya lebih nyaman sih buat kita pada saat mandi juga bisa pakai sabun terus diraba. Kalau tidak pakai sabun boleh, tapi misalnya pakai minyak baby oil atau ya, minyak zaitun supaya lebih nyaman ya. Jadi kulitnya tidak terlalu kering pada saat kita meraba ataupun kita melakukan penjepitan nipelnya misalnya. Kan ada di tes juga tuh dalam satu tahapnya dipencet nipel kita apakah ada keluar cairan gitu, cairan atau darah gitu. Kalau untuk pengecekan nipel sendiri, ini kalau bisa dikatakan keluar cairan itu untuk mereka yang belum mengasi atau belum ada asinya, atau mereka yang memang belum posisi belum pernah menikah tapi sudah keluar cairan, itu bisa dikatakan ini ya dokter ya, kanker payudara? Enggak juga, tidak harus, tapi berarti dia harus periksa lebih lanjut gitu loh, Mbak. Jadi misalnya ditemukan nih kita belum menikah atau belum punya anak, tidak dalam posisi menyusui misalnya, apapun tidak dalam posisi menyusui, terus kita pencet keluar cairan misalnya. Nah berarti harus periksa lebih lanjut karena pada wanita normal hal ini kan tidak terjadi gitu. Jadi harus periksa lebih lanjut, berarti kita harus sadanis tadi, periksa payudara klinis, berarti ke tenaga kesehatan gitu. Baik. Harus ditindaklanjuti intinya. Segera ke dokter ya dokter ya. Dokter Dini, selain kanker serviks yang bikin perempuan atau wanita takut, ini kanker payudara juga bikin kita juga sedikit aware lah ya namanya kesehatan. Untuk faktor resiko sendiri dari kanker payudara nih sebenarnya apakah memang benar pola hidup atau garis keturunan, faktor keturunan juga bisa mempengaruhi nih dokter? Betul, jadi faktor resikonya itu kan ada beberapa. Contohnya pada perempuan yang menstruasinya lebih cepat, kurang dari 12 tahun, atau yang menopausnya agak lambat, lebih dari 55 tahun. Habis gitu yang ada faktor juga obesitas, terus konsumsi alkohol, terus merokok, lalu sama yang memang punya keturunan, jadi resikonya lebih besar pada perempuan atau orang yang mempunyai keluarga dekat sebanyak lebih dari 3 orang yang terdiagnosis kanker payudara gitu. Berarti ini faktor keturunan juga bisa berpengaruh ya dokter ya. Nah kan kalau tadi dokter sempat mengatakan kanker payudara ini lebih dominan dengan usia 50 ke atas ya dokter ya. Tapi kalau sekarang kan banyak kasus mereka yang belum pernah menikah, bisa dikatakan usia muda gitu ya dokter ya. Mereka juga kena yang namanya kanker payudara. Itu resiko faktornya apa dokter? Apakah mereka banyak jajan sembarangan atau juga berpengawet atau seperti apa dokter? Kalau misalnya pada usia muda berarti kita lihat tadi mungkin dari usia menarnya atau mens pertamanya lebih cepat 12 tahun, atau memang dia punya faktor keluarga tadi atau genetik yang ada kanker payudara, ataupun ada juga yang kanker ovarium juga terkoneksi gitu. Jadi ada faktor genetik atau keturunan di kanker payudara. Mungkin pada dasarnya mungkin itu lebih berat, tapi juga gaya hidup seperti merokok sama konsumsi alkohol itu jelas terbukti
meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Dokter, ada pertanyaan yang masuk dokter ya di 082179279010 dari Mbak Dwi di Pelaju. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Jika seorang wanita didiagnosis menderita kanker payudara stadium 4, waduh, apakah dia masih memerlukan perawatan atau seperti apa dokter? Silakan dokter, dari Mbak Dwi di Pelaju. Baik, selamat pagi Mbak Dwi, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, posisinya tuh seperti apa? Kalau stadium 4 itu biasanya kan misalnya pada saat bertemu tuh sudah stadium 4 gitu ya. Tergantung keadaan pasiennya sih Mbak, tapi apapun itu kan kita mau supaya pasiennya tuh dalam kondisi baik ya, gitu. Bahwa dia tuh sehat. Tergantung nih, kalau stadium 4 kan tergantung misalnya benjolannya saja yang besar sekali, sulit dioperasi misalnya, itu bisa juga. Atau pada pasien-pasien yang sudah ditemukan adanya penyebaran jauh atau metastasis sebutannya, bisa ke tulang atau bisa ke otak atau bisa ke paru. Jadi tergantung keadaannya. Kalau menurut saya sih, apakah masih perlu diobati atau tidak? Ya tentunya perlu ya, kan kita mau mengurangi kesusahan atau kesakitan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Jadi lebih nyaman gitu. Stadium 4 aja tuh pasti gitu. udah sakit banget dokter ya. Ya kadang misalnya sudah bonyok atau keluar darah atau bau gitu kan, atau dia misalnya ditemukan metastasis tulang, biasanya ada nyeri. Jadi kan kita mau supaya dia tidak nyeri ya gitu, jadi aktivitasnya tetap bisa berjalan gitu. Kalau untuk kanker payudara sendiri ada tingkatan juga nggak sih dokter? Mungkin bisa dikatakan ringan, berat, atau seperti apa dokter? Kalau untuk kanker ya sama ya, maksudnya ada stadiumnya. Oh, stadium gitu. ya. Jadi stadium 1 sampai stadium 4. Kalau sama stadium misalnya masih in situ atau dia si sel kankernya masih di dalam rumahnya gitu. Jadi dia belum keluar dari selnya tersebut, belum menginvasi, tapi sudah ditemukan titik atau bibit bahwa dia itu adalah suatu kanker gitu. Baik dokter, ini ada pertanyaan masuk lagi dokter ya di 082179279010 dari Mbak Dina di Sukabangun. Selamat siang dokter, mau bertanya. Saya sedikit ada keluhan kalau misalnya payudara saya suka gatel. Apakah boleh digaruk atau gimana dokter? Apakah itu juga salah satu ciri dari kanker? Silakan dokter. Kalau gatel ya boleh aja digaruk. Tapi kan dilihat dulu ya areanya di mana. Terus payudara itu kan sesuatu organ yang sangat sensitif juga ya kita ya Mbak ya. Jadi ya gatelnya harus dilihat lagi sih seperti apa bentuknya, ada di sebelah mana, apakah persisten atau terus-terusan di situ, tempatnya sama, apakah ada kelainan di kulitnya gitu. Tapi kalau hanya gatal saja itu biasanya sih bukan merupakan gejala kanker gitu. Tapi kan kita harus periksa juga lebih lanjut kalau memang itu terus menerus gitu. Kalau gatal di bagian puting itu bukan ini ya dokter ya, tanda dari kanker payudara? Tidak pernah disebutkan sih gatal menjadi salah satu gejala gitu, gatal saja ya. Tapi kalau gatalnya terlalu lama ini harus ada tindak lanjut juga dokter, takutnya ada apa-apa juga ya dokter ya. Dokter, kita masuk pertanyaan selanjutnya di 082179279010. Ini nggak ada nama. Dokter, dulu saya punya keluhan ini seperti masuk angin dari depan tembus ke belakang, sering dikerik. Pada saat saya ke dokter bagian umum dan dianjurkan ke dokter bedah, ini saya terdapat benjolan di payudara. Apakah betul dokter ini ciri-cirinya seperti masuk angin? Mungkin itu suatu hal yang lain lagi ya Bu ya gitu, bahwa Ibu merasa seperti masuk angin. Tapi kalau misalnya nyeri, bisa jadi ada nyerinya apabila dia sudah agak cukup besar atau menekan di bagian saraf tertentu, atau dia biasanya kalau sudah agak dekat atau lengket dengan otot dadanya ibu gitu. Itu
bisa timbul nyerinya. Tapi kalau seperti masuk angin, banyak hal kan Bu yang bisa seperti masuk angin gitu. Bisa kadang orang lambung atau mah juga mengeluhkan seperti masuk angin, atau ada kelainan atau masalah jantung, itu juga keluhannya seperti masuk angin. Tapi mungkin nyeri yang Ibu rasakan itu yang Ibu jabarkan seperti masuk angin. Tapi nyeri itu bisa jadi nyeri di dada, itu juga bisa jadi salah satu gejala gitu. Intinya berarti setiap pasien itu beda-beda ya dokter keluhannya dokter ya. Baik, dokter ada pertanyaan masuk lagi di 082179271010. Selamat pagi dokter, dari Ira di Kenten. Dulu orang tua saya sering bilang jangan pernah pakai BH bra atau yang kawat, katanya bisa memicu yang namanya kanker payudara, dan pada saat tidur itu bra harus dilepas karena juga bisa mendatangkan kanker payudara. Sebenarnya itu mitos atau fakta dokter? Dari Ira di Kenten. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Ira pertanyaannya. Ya ini kadang sering dipertanyakan ya oleh orang, tapi secara secara medis itu tidak ditemukan sih hubungan antara penggunaan Berakawat ya. berakawat dengan timbulnya kanker payudara. Juga pemakaian bra pada saat tidur juga belum ditemukan hubungannya dengan timbulnya kanker payudara gitu sih. Jadi untuk saat ini mungkin jawabannya masih Mitos berupa ya? mitos. Oke, jadi itu sudah dijawab langsung ya bersama Dokter Dini. Dokter Dini, kita break dulu sejenak ya. Nanti kita bakal bacain lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel kami. Ini memang untuk payudara ini harus sejak dini kita harus aware atau peduli tentang kesehatan tubuh kita. Dan nanti bakal lanjut lagi, yang mau nanya boleh di YouTube channel kami juga bisa di Pro 1 RRI atau melalui WhatsApp di 082179271010. Tetaplah bersama kami. Ini dongeng seorang teman yang menjelma menjadi nematomorfa. Keluarga tinggal cerita, sudah halu ini pasalnya. Kita cari senang, bukan memang benar ku salah orang. Angka 10 banyak cerita antara aku, kau dan kita semua. Air merah jadi saksinya. Ku yakin kau sudah lupa. Kita cari senang, bukan uang. Kalau soal uang, memang benar ku salah orang. Kau lupa susahnya, kau ingat senangnya. Kita cari suka, bukan angka.
ini bukan tempatnya. Kita cari senang, bukan uang. Kalau soal uang, memang benar ku salah orang. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri. Terima kasih Anda terus bersama kami di program Halo Dokter untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 19 Agustus 2025. Masih bersama Dr. Dini, dokter spesialis onkologi radiasi, konsultan keganasan kepala leher, dan KSM radioterapi dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kita masih ngobrolin tentang pengobatan pada kanker payudara, dan ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Bisa Anda saksikan melalui RRI Digital atau juga di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Bisa Anda dengarkan melalui rri.co.id. Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk nih dokter di 0821792790 dari Pak Ajis yang ada di Sukabangun. Izin bertanya dokter, apakah betul pria juga bisa beresiko memiliki kanker payudara, dan ini faktor resikonya seperti apa dokter? Apakah ada garis keturunan kalau seorang pria memiliki kanker payudara? Silakan dokter. Betul Pak, jadi memang kan jaringan payudara itu juga tidak hanya dimiliki oleh wanita, tapi laki-laki juga. Hanya saja memang angka kejadiannya juga tidak terlalu besar ya. Dia biasanya 1 dari 1000 orang yang
dengan faktor resiko. Faktor resikonya memang untuk pria sepertinya yang terbesarnya itu adalah memang ada keturunan yang ada kanker payudaranya, baik keluarganya tersebut itu wanita atau pria gitu. Sama mungkin gaya hidup yang tadi, merokok, terus obesitas atau kegemukan atau minum alkohol gitu, konsumsi alkohol. Kanker payudara pada perempuan dan pada laki-laki, apakah mereka tuh sama dokter? Misalnya seperti benjolannya, atau ada yang katanya tuh benjolnya juga di ketiak, atau seperti apa dokter? Kalau secara gejala sih sama ya Mbak ya, tentunya ada benjolannya, paling umum kan benjolan di payudaranya. Kalau tidak di payudara berarti di ketiak. Kalau ketiak itu adalah pembesaran dari kelenjar getah beningnya gitu. Baik, dokter, ini kita terima telepon dulu dokter ya. Ada yang ingin bergabung, silakan di 3699977 Pro 1. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Mbak Della. Oma Ana di Prabu Muli, ada dokter Dini, silakan Oma. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ngeri juga ya kanker-kanker payudara ini ya dokter ya. Dok, apakah hanya perempuan yang bisa mengalami kanker payudara? Terus itu dokter ya, kan ada artis yang baru-baru ini meninggal gitu. Dia punya anak 2 kembar gitulah ya. Mpok Alpa Nah, ya. kalau si ibu itu mengalami kanker payudara, apa memang bisa menyusui ya dok ya? Apa tidak ada pengaruh untuk anak kalau anak disusuin gitu? Baik, segitu aja. Terus kemo kayaknya ya solusinya ya dokter ya. Baik. Apakah memang kemo ini jalan yang terbaik untuk menyembuhkan kanker payudara tadi gitu loh dok? Segitu Itu saja aja, Dok. Mana? Tapi paling utama yang tadi ya dokter, bisa nggak sih sebenarnya seorang ibu menyusui anak padahal seorang ibu itu sudah mengalami penyakit kanker payudara gitu? Apa tidak ada hubungannya dengan si bayi gitu dok? Baik. Terima kasih Ya. dokter. Terima kasih. Mbak Della. Iya, sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi Mana. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin ini ya dokter ya, Mpok Alpa gitu dokter. Iya. Silakan dokter. Cuman saya belum ngikutin banget itu gimana ceritanya. Tapi ya beliau ini intinya pada saat misal ada seorang wanita terus terdiagnosis kanker payudara gitu ya, pada saat dia hamil atau pada saat dia pasca melahirkan gitu, segera setelah melahirkan, tentunya yang kita utamakan adalah menangani kanker payudaranya. Karena kan dikhawatirkan dia kan si kanker payudara ini ada beberapa sifatnya ya. Ada yang tergantung dari hormonnya gitu, ada yang mungkin tidak atau dia wild type gitu, tipe yang tidak tergantung hormon. Tapi kalau biasanya kalau terjadi pada wanita yang sedang hamil terus dia membesar gitu ya, berarti dia kemungkinan besar tergantung dengan hormonnya. Jadi tentunya kita mengupayakan pengobatan di payudaranya juga gitu. Tentunya kita tentunya mungkin bayinya nanti tidak menyusui gitu, karena kan si benjolannya itu terjadi di jaringan payudaranya gitu. Dan biasanya kan kita fokus mau mengobati, baik itu operasi, lalu setelah operasi nanti kan dilihat seperti apa sifatnya gitu. Sifatnya seperti apa, apakah perlu tambahan pengobatan misalnya untuk mengontrol hormonnya, ataupun dia memerlukan tambahan kemoterapi, itu pun juga untuk mengontrol tumornya seperti itu. Baik dokter, kebanyakan kan masyarakat pada saat sudah didiagnosa penyakit tersebut terus mungkin pengobatannya kemo. Kenapa di kalangan masyarakat itu sangat menghindari namanya kemo dokter? Karena mungkin di masyarakat tuh bayangannya kan kemo tuh menakutkan gitu ya, maksudnya rambutnya rontok, mual muntah hebat, nafsu makan turun seperti itu. Terus mungkin lihat kanan kiri gitu ya, tetangga atau apapun kenalannya gitu sudah di kemo, mungkin hasilnya tidak Memuaskan gitu tidak ya? memuaskan gitu. Jadi memang kalau
ini kan pengobatan kanker, terus kanker payudara itu kan memang ada 3 macam kan, ada operasi, ada kemoterapi, ada radiasi. Nah, semua pengobatan ini adalah tergantung dari stadiumnya atau keadaan pasien tersebut. Makanya kenapa kita ini mengupayakan sosialisasi, karena terus-terusan mengajak masyarakat gitu ya untuk melakukan deteksi dini. Karena semakin kecil gitu ya, semakin dini terdeteksi, dia tentunya pengobatannya akan semakin lebih ringan, baik untuk pasiennya maupun untuk keluarganya gitu ya, dan hasilnya tentunya akan lebih bagus. Nah, benjolan apapun itu, baik kanker maupun tumor, selagi masih bisa dioperasi, operasi itu adalah terapi utamanya, karena kita kan mau mengambil si tumor itu gitu ya, terus kita mau melihatnya jenis selnya seperti apa, terus dipelajari lagi bagaimana sifatnya dia, bagaimana kita bisa mengontrol. Di situ diperlukan, di situ mungkin perannya ada misalnya perlu tambahan kemoterapi atau hormonal terapi, atau ditambahkan radiasi atau radioterapi gitu. Misalnya udah stadiumnya awal, misalnya baru in situ, itu kan akan lebih bagus lagi. Baru in situ terus diambilnya hanya sedikit, jadi luka operasinya itu sangat kecil kan, resiko komplikasi ke depannya juga sangat kecil. Terus ditambahkan radiasinya juga tidak terlalu panjang karena dia masih awal, masih bagus keadaannya. Jadi terus sudah gitu prognosis atau hasil terapinya tuh sangat baik gitu, bisa mencapai 90% sampai 95% dia tidak muncul kembali gitu. Tapi kalau berbeda jauh kalau misalnya pasiennya tuh baru datang pada saat benjolannya sudah besar, apalagi sudah pecah misalnya, kan ternyata tidak sedikit wanita-wanita ini yang menyembunyikan kanker itu benjolan tersebut ya, gitu, benjolan tersebut gitu. Bahkan kadang juga didukung oleh pasangannya, misalnya suaminya gitu, sama-sama menyembunyikan. Nanti kalau sudah bau sekali atau sudah berdarah atau sudah lemah sekali, kan nggak enak ya, ada kayak benjolan dan yang busuk misalnya di badan kita, kan jadi lemah, nafsu makan turun, nggak enak gitu. Nah, itu kan berbeda hasilnya. Misalnya operasi jadi lebih sulit karena benjolannya sudah besar. Kalau diangkat lukanya mungkin tidak tertutup karena luas ya gitu. Belum lagi penyakit bawaan ya dokter ya, gitu. Yang lain misalnya jadi mempersulit gitu. Jadi kan nafsu makannya kurang, nutrisinya kurang, pasti banyak tuh darahnya jadi turun, drop kan, jadi banyak yang harus kita perbaiki gitu. Kalau misalnya dia terlalu besar, dokternya tidak bisa operasi, tentunya akan dicoba diberikan kemo untuk mengecilkan, siapa tahu bisa dioperasi dengan baik, atau diradiasi dulu karena dia berdarah atau bau atau mengeluarkan cairan banyak, jadi diradiasi dulu. Jadi itu pentingnya kita melakukan sadari. Nah, setelah ketemu sesuatu misalnya ya, kan benjolan itu tidak harus kanker sih ibu-ibu atau bapak-bapak, cuman alangkah lebih baiknya kalau memeriksakan diri lebih dulu gitu ke dokter. Jadi dalam kondisi yang masih kecil bisa dilihat apakah itu kanker atau bukan. Dokter, untuk edukasi sedikit, sebenarnya benjolan itu di dalam payudara atau bagian area luar nih dokter? Di bagian dalam. Oh, bagian dalam ya. Berarti memang kita nggak bisa mendeteksi, kalau dilihat dari mata tuh nggak bisa, tapi harus secara langsung diraba gitu ya dokter ya? Iya betul, diraba. Makanya kalau sadari itu kan ada proses perabaan ya. Jadi dari atas ke bawah, terus dari bawah juga ke atas, terus sama satu lagi melingkar. Jadi dari tengah terus keluar, diraba sedikit, mungkin agak ditekan sedikit. Makanya kenapa dia dilakukan tidak pada saat menstruasi, dia biasanya seminggu setelah menstruasi. Karena kan biasanya kalau kita lagi mens nggak nyaman ya payudaranya, terus memang bengkak, ada perubahan, ada bengkaknya, bentuk, ada bengkaknya, jadi nggak nyaman. Nah itu setelah proses itu selesai, baru kita bisa mendeteksi meraba gitu dengan lebih nyaman gitu, pakai sabun jadi lebih licin. Kalau kita
keset gini kan, keset Iya. ya rasanya, terus nggak nyaman Iya, aja ya. betul. Gitu. Jadi prosesnya bisa kayak dokter sampaikan tadi, bisa pakai baby oil atau pada saat mandi dokter ya. pada saat mandi. Dokter katanya kanker payudara nih kalau yang di ketiak itu seperti apa nih dokter? Ada benjolan juga? Jadi ada yang tidak teraba di payudaranya, tapi dia justru teraba di area dekat ketiaknya atau di ketiaknya mungkin. Nah, itu adalah pembesaran dari kelenjar getah beningnya duluan. Jadi kan si kanker itu bisa pindah ke tempat lain melalui pembuluh darah ataupun kelenjar getah bening. Jadi cairan. Nah, dia ngumpul duluan deh di daerah kelenjar getah bening tersebut, jadi dia tumbuhnya di situ gitu. Itu bisa juga. Oke, ada pertanyaan masuk nih dokter dari Maya di Pak Jo. Selamat siang dokter, mau bertanya, ada tetangga saya yang sudah dioperasi kanker payudara, payudaranya diangkat. Nah, ini tumbuh lagi dokter. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang kanker payudara itu bisa merambat kemana-mana padahal sudah diangkat? Mohon penjelasannya dokter dari Maya di Pak Jo. Silakan dokter. Ya, jadi penyakit kanker ini memang bisa tumbuh lagi. Jadi dilihat sebenarnya setelah operasi itu pasien tuh akan mendapatkan rangkaian atau program terapi, tidak hanya operasi saja terus selesai gitu. Sebenarnya seperti itu. Nanti akan dilihat lagi sifatnya selain hasil operasi yang disebut patologi anatomi, nanti dilihat sifatnya yang disebut dengan pemeriksaan IHK atau imunohistokimia, itu dilihat lagi apakah perlu lanjutan seperti tadi kemoterapi ataupun hormonal terapi untuk kita mengontrol ataupun dia perlu radiasi. Jadi sebenarnya tidak berhenti hanya di operasi, tapi kita harus lihat lagi. Jadi sebenarnya edukasinya kalau setelah selesai operasi itu pasien tetap harus kontrol rutin sih ke dokter bedahnya tadi itu untuk mereview atau melihat hasil operasinya itu seperti apa, ada pengobatan tambahan atau tindakan lagi atau tidak gitu. Apabila rangkaian tersebut tidak dilakukan, nah kemungkinan untuk dia tumbuh lagi itu akan menjadi sangat besar gitu. Berarti memang kalau misalnya selesai operasi bukan berarti langsung selesai udah tuntas, tapi ada perawatan recovery lah maksudnya gitu ya dokter ya? Ada tindak lanjut, lebih ada tata laksana lebih lanjut gitu sih. Tidak hanya operasi, tapi mungkin diskusi lagi sama dokter bedahnya dari hasil operasi tadi itu apa sih yang sebaiknya saya lakukan. Biasanya itu ada kontrol rutin sih sebulan sekali biasanya. Sebulan sekali, baik dokter. Ada pertanyaan lagi dokter yang masuk dari 08962133. Selamat pagi dokter, izin bertanya, apakah beda kanker payudara dengan PAM? Karena saya pernah ini memeriksa di puskesmas, katanya saya lagi PAM. Apakah betul PAM ini merupakan tanda-tanda dari namanya kanker payudara? Silakan dokter. Kalau kanker payudara dengan FAM itu fibroadenoma, itu kalau FAM itu adalah tumor jinak, dia berbeda dengan kanker payudara. Kalau kanker payudara kan adalah tumor ganas, kalau FAM ini adalah tumor jinak. Kalau tumor jinak ini dia sifatnya ya hanya lokal di situ saja, dia tidak punya sifat menyebar atau tidak invasif. Biasanya kalau diraba gitu atau dalam USG dia benjolannya itu lebih rapih gitu, lebih bulat. Nah, pengobatannya biasanya cukup dilakukan operasi saja gitu. Jadi, kalau untuk keganasannya sendiri apakah sama nggak dokter? Beda. Dia tidak ganas. Kalau FAM itu tidak ganas. Gitu. Jadi lebih bisa dikatakan seperti kelenjar biasa ya dokter ya? Benjolan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari 0813 2529 sekian. Selamat pagi dokter. Kenapa kanker payudara itu mematikan dokter? Karena banyak tetangga saya ini meninggal gara-gara kanker payudara, dan baru-baru ini juga ada artis yang meninggal gara-gara kanker payudara. Silakan dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mematikan tuh mungkin karena di Indonesia sih kebanyakan ditemukannya pada fase yang cukup lanjut gitu. Jadi penanganannya jadi cukup sulit dan jadinya lebih kompleks gitu untuk pasiennya ataupun bagi kami tenaga kesehatan gitu.
Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi yang kami berusaha edukasi masyarakat itu adalah untuk melakukan tadi deteksi dini dan pemeriksaan awal gitu. Terus setelah itu melanjutkan pemeriksaan dan kontrol secara rutin ke dokternya gitu. Mematikannya lebih ke arah situ sih, karena Kurang aware ya. ya betul, kadang pasien banyak takut ya kan. Soalnya kalau dibiarkan, kalau memang itu terdiagnosis kan dia akan cenderung membesar gitu. Membesarnya bisa agak cepat gitu. Jadi kalau dibiarkan atau kadang pasien mencoba ini itu terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang bikin angka kematiannya menjadi tinggi. Jadi pengobatannya jadi lebih kompleks, terus kondisi pasiennya juga jadi lebih lemah dalam tanda kutip untuk menerima berbagai macam pengobatan gitu. Baik, Dokter Dini, kita terima telepon dulu ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan, di sini ada Dokter Dini. Selamat pagi, Ibu Dokter. Selamat pagi Pak Saya Ahmad. biar aja laki-laki juga nggak apa untuk pengetahuan ya. Tadi masalah kanker payudara. Ya kan. Ada yang mengatakan begini, karena akibat kanker payudara itu di mana seorang ibu tidak mau menyusui anaknya, itu kan bisa juga cenerawan kanker payudara juga bisa timbul dari sana. Benar atau tidaknya Ibu Dokter yang menjelaskan, karena saya paham. Nah itu apa betul Bu? Kan bagaimana seorang ibu tidak full mencuri anaknya, sebuah timbul kan, apalagi sama sekali tidak. Contoh seperti begini, ada seorang seniman Sunda almarhumah itu kan, yang namanya Deti Kurnia itu kan, sejak lahir anaknya tidak pernah dinyusui, akhirnya dia punya penyakit payudara sampai meninggal. Nah bagaimana Bu Dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Dokter. Baik, pada perempuan yang tidak pernah menyusui juga memang ada faktor resikonya sih Pak. Betul, untuk faktor resiko untuk menjadi kanker payudara. Tapi untuk menjadi kanker tentunya tidak hanya cukup satu faktor resiko saja ya. Jadi kanker itu adalah multifaktorial. Tentunya dilihat lagi hal-hal lain, faktor lingkungan lain atau faktor hidupnya bisa bikin itu timbul kanker payudara. Tapi ya betul, tidak menyusui adalah salah satu faktor resiko munculnya kanker payudara. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi Dokter di 082179279010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter. Tolong Dokter, kanker payudara itu genetik nggak? Terima kasih. Dari nomor 08228173 sekian. Iya, kanker payudara adalah salah satu kanker dengan faktor risikonya genetik atau bisa diturunkan. Jadi ada salah satulah kelainan genetik yang bisa diturunkan ke keturunannya. Tadi juga sudah sempat tersampaikan bahwa wanita yang misalnya wanita atau pria lah yang memiliki keluarga dekat yang terdiagnosis kanker payudara 2 atau lebih itu mempunyai faktor resiko sedang untuk juga punya kanker payudara gitu. Kalau dia punya satu keluarga jauh misalnya terdiagnosis kanker payudara, itu menjadi faktor resiko rendah. Tapi ya kanker payudara itu adalah salah satu kanker yang ada genetiknya gitu. Ada masalah genetik, ada kelainan genetiknya. Oke, jadi udah dijelasin ya Dokter. Kalau seandainya tadi kita sudah tahu mendeteksi dini dengan sadari, mungkin bisa dilakukan pada saat mandi, atau juga pada kita juga bisa memberikan baby oil di payudara kita. Kita sudah tahu nih, misalnya kita, wah ini ada yang beda dengan payudara kita. Cara pertolongan pertama mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai, bisa dikatakan orang awam nih Dokter? Kalau misalnya ini pertama kali ditemukan gitu ya, ibu bisa melakukan observasi dulu, misalnya melakukan observasi dulu. Oh saya ketemu nih, jadi dicatat ibu, misalnya bulan ini saya ketemu nih sesuatu yang
nggak biasa nih di sini. Oh, ukurannya sekian di bagian ini. Jadi ibu catat gitu. Nanti boleh sih ibu mau memeriksakan langsung, itu boleh, sangat boleh. Ke puskesmas boleh, ke bidan yang ibu percaya boleh, ataupun langsung ke dokter juga boleh. Ibu mau langsung ke dokter bedah ataupun lebih spesifik bedah onkologi itu juga boleh. Terus tapi kalau ibu masih mau mengamati, biasanya saran kami adalah 2-3 bulan ibu amati. Kalau misalnya dia hilang, misalnya bulan depan dia hilang, oh berarti itu sesuatu yang berhubungan dengan mungkin hormonal ibu saja gitu. Tapi kalau misalnya ibu temukan dia berpindah tempat, berarti ibu catat lagi ya. Tapi saran saya selama 2-3 kali ibu pemeriksaan dalam 3 bulan, apabila benjolan tersebut tetap ada, baik itu di situ dengan ukuran yang sama atau dia berpindah dengan ukuran yang sama, ibu baiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ibu yang terdekat. Jadi boleh puskesmas dengan bidan ataupun dokter umumnya boleh, atau ke bedah atau bedah onkologi yang lebih spesifik gitu. Baik, dengan mendeteksi dini itu minimal bisa mengurangi angka kematian juga ya dokter ya. Dokter, ini mungkin karena lintas waktu mendekati pukul 11, kita ke pertanyaan terakhir dokter. Selamat siang dokter, dari Riza di Palembang. Apakah betul obat herbal ini bisa mengobati kanker payudara tanpa operasi? Karena ada teman saya yang rajin minum obat herbal, malahan ini payudaranya pecah dokter, karena bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Mohon penjelasannya dokter, kekuatan tentang obat herbal. Kalau dalam sisi kami sih obat herbal itu tidak terbukti bisa mengobati kanker payudara. Obat herbal itu pada saat ini pada posisi untuk mendukung. Misalnya mendukung ke arah lebih kayak Menghambat fitnya pasien, tapi tidak untuk pengobatan kanker payudaranya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi dia bukan pengobatan utama. Pengobatan utamanya itu hanya 3, operasi, kemoterapi, sama radioterapi gitu. Jadi biasanya 3 ini akan bekerja sama atau berkoordinasi, berdiskusikan mana yang terbaik untuk tiap-tiap pasien. Jadi satu pasien belum tentu sama polanya ataupun skemanya. Tentunya ditentukan dulu dia nih di stadium berapa, lalu langkah-langkah apa yang harus kita tempuh bersama-sama. Jadi gitu sih, kalau obat herbal ya bukan pengobatan utama. Baik, dokter, ini paling banyak penanganan kasus di rumah sakit itu paling didominasi usia berapa dokter? Untuk kasus kanker payudara? Di usia 50 tahun. Untuk yang usia muda-muda banyak ya dokter? Di 35 tahun ke atas ya. 35 tahun ke atas ya. 36, 37, 38 gitu. Paling didominasi usia yang bisa dikatakan lanjut usia dokter ya. Baik dokter, karena waktu kita sudah mendekati pukul 11, mungkin bisa sedikit memberikan edukasi kembali untuk masyarakat kita agar sadar ya tentang kanker payudara. Apabila mereka sudah mendeteksi dini, wah ini ada yang berbeda dengan payudara mereka. Silakan dokter. Baik. Kanker payudara itu adalah salah satu kanker yang bisa dideteksi secara awal ya Bu ya. Satu, dengan sadari periksa payudara sendiri yang bisa Bapak Ibu lakukan di 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi, atau 7 hari setelah menstruasi, atau pada orang yang sudah menopause itu dilakukan sebulan sekali pada tanggal yang sama. Jadi tidak menghalangi yang sudah menopause tuh nggak perlu lagi, tidak. Karena kan angka kejadiannya tuh secara statistik tetap di atas 50 tahun. Itu yang paling banyak. Tapi sekarang pun juga banyak di usia-usia muda di bawah 40 tahun. Terus kalau sudah menemukan kelainan, itu tidak usah
Maksudnya tidak usah takut atau khawatir untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ibu yang terdekat. Misalnya ibu nyamannya dengan mana, misalnya dengan bidan atau apa dulu, itu boleh ya. Semakin dini, semakin dia kecil ditemukan, angka keberhasilan pengobatannya akan sangat-sangat semakin tinggi gitu. Terus pengobatannya juga akan terasa lebih ringan untuk pasiennya tersebut. Meskipun dia misalnya harus operasi, harus kemo, harus radiasi juga gitu misalnya, meskipun stadiumnya awal, tapi itu semua akan lebih ringan buat pasiennya karena terdiagnosis secara dini, belum mengganggu secara berat satu tubuh pasiennya gitu ya. Jadi pasti darahnya masih baik, semuanya masih baik, elektrolitnya masih baik gitu. Jadi pengobatannya jadi akan lebih optimal diterima oleh badannya gitu. Jadi ini jadi jangan khawatir gitu. Karena lebih baik mencegah ya dokter ya daripada mengobati. Dokter Dini, terima kasih waktunya bersama Persatu untuk pagi hari ini yang sudah memberikan edukasi tentang kanker payudara. Nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan penyakit lainnya dokter ya. Baik, Terima kasih dokter. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itulah tadi bersama Dr. Dini Andriani, dokter spesialis onkologi radiasi, konsultan keganasan kepala leher dan KSM radioterapi dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Untuk Anda yang mungkin belum sempat mendengarkan, bisa saksikan secara ulang siaran kami di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang di Halo Dokter Pengobatan pada Kanker Payudara. Dan jangan lupa tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI. Baru saja Anda ikuti Halo Dokter, hanya di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1